Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Agita Birlian Oktantia dari Prodi Sosiologi Angkatan 2019. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai teori rekognisi Axel Honneth. Axel Honneth merupakan filsuf kontemporer dari mazhab kritis Frankfurt. Honneth berada dalam jajaran pemikir besar sekolah kritis ini setelah Adorno, Horkheimer, dan Habermas. Setelah Habermas pensiun, Honneth muncul sebagai teoritisi kritis utama. Untuk mencapai posisi tersebut, Honneth telah membangun suatu pendirian teoritis dengan mengambil tetapi lebih banyak mengkritik gagasan pendahulunya yaitu Habermas. Honneth mengusung teori rekognisi. Teori rekognisi bertujuan di satu sisi berusaha mengembangkan lebih jauh teori kritis dan sekaligus mengkaji ulang bagaimana struktur dan lembaga saling terkait. Penemuan pokok dalam gagasan Habermas bahwa perkembangan manusia hanya dapat dicapai melalui proses intersubjektivitas diperluas oleh Honneth dengan menambahkan peran sentral rekognisi dan penghargaan dalam proses tersebut. Rasa hormat, respect, merupakan inti dari teori Habermas mengenai tindakan komunikatif. Dan distorsi dalam komunikasi merupakan bentuk-bentuk pelecehan atau disrespect. Melampaui Habermas, Honneth mengatakan bahwa rekognisi mendahului atau merupakan prasyarat komunikasi intersubjektif tersebut. Honneth lahir di Essen, Jerman pada 18 Juli 1949, belajar di Bonn, Bochum, Berlin, dan Munich di bawah Jürgen Habermas dan mengajar di Universitas Bebas Berlin dan Sekolah Baru sebelum pindah ke Universitas Johann Wolfgang Goethe University dari Frankfurt pada tahun 1996. Ia merupakan profesor humanitas pada Departemen Filsafat di Universitas Columbia, Direktur Institut Penelitian Sosial Universitas Goethe Frankfurt sejak 2001, Profesor Filsafat Sosial pada universitas yang sama sejak 1996. Dari tahun 1992 sampai 1996, Honneth menjadi Profesor Filsafat Politik di Universitas Freie Berlin tahun 1991 hingga 1992. Ia mengajar filsafat di Universitas Konstan. Sejak 1983 hingga 89, ia menjadi asisten keilmuan dari Profesor Dr. Jürgen Habermas di Universitas Goethe Frankfurt. Sejak 1982 hingga 83, dia melakukan riset bersama Habermas di Max Planck Institute for Social Science di Starnberg. Profesor Honneth belajar filsafat, sosiologi, dan literatur Jerman di Universitas Rheinische Friedrich Wilhelms, Universitas Bonn dan Ruhr Bochum sejak 1969 hingga 74. Meraih gelar MA Filsafat pada tahun 1974 dan meraih gelar Sarjana Muda pada Universitas Freie Berlin sejak 74 hingga 76. Ia menyelesaikan disertasinya di universitas tersebut pada 82 dengan judul Kritik der Macht, Völkerlich an der Christliche Theorie. Habilitasi tesis postdoktoral pada tahun 1990 di Departemen Filsafat Johann Wolfgang Universitas Goethe Frankfurt dengan judul Kampf am Anerkennung. Pada November 2015, Profesor Honneth menghargaan Ernst Bosch Prize dari The City of Ludwigshafen, Jerman pada April 2016. Profesor Honneth menerima penghargaan The Bruno Kreisky Prize dari The Karl Renner Stiftung di Vienna. Pada Juni 2016, Profesor Honneth mendapat penghargaan kembali berupa medali Ulysses atau Ulysses Medali, penghargaan tertinggi di Universitas College Dublin untuk kontribusinya hidupnya bagi filsafat dan teori kritis. Axel Honneth adalah filsuf kontemporer teori kritis Frankfurt.
Ia merupakan tokoh generasi ketiga setelah Horkheimer dan Adorno yang merupakan tokoh generasi pertama, dan Habermas sebagai tokoh generasi kedua. Teori kritis Frankfurt mengembangkan analisa kritis atas permasalahan sosial untuk tujuan emansipasi, atau bisa dikatakan perubahan sosial yang membebaskan manusia. Istilah kritis ini diciptakan oleh Horkheimer. Horkheimer memiliki keprihatinan pada situasi keilmuan dan sosial sekaligus. Dalam bidang keilmuan, mazhab Frankfurt ini mengkritisi ajaran-ajaran di bidang sosial yang ada saat itu, termasuk Marxisme ortodok, tetapi juga serentak mengkritisi situasi sosial saat itu yang butuh perubahan. Dalam sebuah artikelnya yang terkenal berjudul Traditionally Unkritische atau Teori Tradisional dan Teori Kritis, Horkheimer menerangkan maksud teori kritis mazhab Frankfurt. Dalam teori tersebut, Horkheimer menganalisis fungsi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Berkaitan dengan itu, ia membedakan antara teori tradisional dengan teori kritis. Teori tradisional dimaksudkan untuk sebagai pandangan umum dalam ilmu pengetahuan bahwa kebenaran dapat diturunkan dari prinsip-prinsip pertama. Metode yang diterapkan ialah metode induktif sebagaimana diuraikan Descartes dalam Discours de la méthode. Akan tetapi, Horkheimer juga mengatakan bahwa teori tradisional juga menerapkan metode induktif seperti yang dilakukan oleh para tokoh empirisme seperti Hume, John S. Mill, Hobbes, dan lain-lain. Rekognisi mengambil alur baru dalam pemikiran kritis. Honneth tentu saja mengambil jarak dengan pemikir sebelumnya, terutama Habermas. Honneth tidak menolak sepenuhnya pemikiran Habermas mengenai tindakan komunikasi, hanya saja menurutnya teori tindakan komunikatif Habermas belum cukup mengatasi konflik sosial dalam masyarakat modern. Mengatasi laju rasio instrumental pada masyarakat modern, Habermas mengembangkan kapasitas rasio komunikatif. Sebaliknya, Honneth lebih memperhatikan dimensi prakognitif dan sisi afektif manusia sebagai prakondisi bagi komunikasi antar subjek. Menurut Honneth, teori tindakan komunikatif Habermas membatasi diri pada aspek kondining saja, lupa pada aspek yang lain. Honneth lalu menawarkan rekognisi. Teori ini memiliki basis psikologis bahwa setiap manusia perlu mendapat pengakuan bagi aktualisasi diri yang baik, butuh sebuah lingkungan yang mendukung perkembangannya. Manusia pada dasarnya senantiasa berada dalam relasi dialogis bersama orang lain, dan hubungan timbal balik dengan orang lain atau komunitas tersebut membentuk identitasnya. Oleh karena itu, pengakuan terhadap subjek menjadi kondisi yang perlu, atau dengan kata lain, menjadi landasan normatif bagi pembentukan subjek sebagai agen moral dan bagi terciptanya relasi manusia yang positif. Akan tetapi, relasi itu bersifat dual. Kegagalan dalam relasi tersebut akan menimbulkan disrespect dalam bentuk kekerasan, eksklusi sosial, penghinaan terhadap kemampuan, dan lain-lain yang menghancurkan kepercayaan diri dan harga diri seseorang. Rusaknya kepercayaan diri akan menimbulkan perjuangan sosial untuk mendapat pengakuan atau pemulihan martabat. Untuk itu, Honneth menawarkan sebuah bentuk relasi intersubjektif yang berdasarkan pada pengakuan atau rekognisi. 3 wilayah pengakuan Honneth. Ketiga wilayah pengakuan Honneth ialah self-confidence, self-respect, dan self-esteem. Ketiga hal ini menurut Honneth ialah bentuk relasi praktis terhadap diri, practical relation to self. Ketiga hal ini bukanlah murni sebagai kepercayaan terhadap suatu pribadi atau wilayah emosional, melainkan proses dinamis di dalamnya individu-individu mengalami bahwa mereka memiliki status tertentu. Rinciannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, soal cinta dan kepercayaan diri, love and self-confidence. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Honneth menekankan rekognisi sebagai prakondisi bagi aktualisasi diri. Untuk dapat mengaktualisasi diri, seseorang pertama-tama perlu memiliki kepercayaan diri. Menurut Honneth, kepercayaan diri dapat dibangun dalam relasi cinta. Honneth menggambarkan relasi cinta antara ibu dan anak. Relasi cinta dan persahabatan menurut Honneth merupakan basis atau dasar bagi kepercayaan diri. Trust in self. Dalam relasi antara ibu dan anak, seseorang ibu berusaha membaca dan mengartikan sinyal-sinyal
tak terartikulasi dari si bayi. Dalam hal ini, ibu mesti memiliki intuisi dan kepekaan untuk menangkap apa yang dibutuhkan si bayi, sebisa mungkin bukan apa yang menurutnya baik. Kedua, hak dan rasa hormat, right and self-respect. Apa yang dimaksudkan Honneth sebagai self-respect ialah sebuah rasa yang memiliki terhadap martabat universal manusia. Hal ini memiliki relasi cukup erat dengan konsep Kantian bahwa apa yang kita miliki untuk orang lain ialah pengakuan dan rasa hormat terhadap statusnya sebagai agen yang mampu bertindak berdasarkan akal budi dan sebagai pengarang otonom dari hukum moral dan politik di dalamnya. Dia sendiri sebagai subjek. Dengan demikian, memiliki self-respect berarti mempunyai rasa sebagai pribadi, yakni sebagai agen yang bertanggung jawab secara moral atau sebagai seseorang yang mampu terlibat dalam jenis pertimbangan publik. Ketiga, solidaritas dan harga diri, solidarity and self-esteem. Sementara self-respect berbicara tentang martabat, yaitu bagaimana semua orang dipandang sama sebagai manusia, self-esteem sebaliknya berbicara mengenai apa yang membuat seseorang unik, khusus, yang dalam bahasa Hegel disebut partikular. Lebih jauh, apa yang membuat orang spesial dan tak tergantikan, irreplaceable, bukan berdasarkan pada karakteristik yang negatif atau sepele, melainkan pada sesuatu yang bernilai. Jika seseorang tidak mempunyai hal khusus yang hendak ditawarkan, dia kekurangan basis pada pembentukan identitasnya. Untuk menjelaskan persoalan ini, Honneth mengambil gagasan Mead mengenai identitas personal, bahwa membedakan seseorang dari yang lain sebagai pribadi ialah persoalan mengenai apa yang kita buat lebih baik dari orang lain. Ada kesan bahwa Mead menghendaki agar setiap orang berusaha melampaui yang lain. Tetapi kesan superioritas ini difokuskan pada persoalan pembagian kerja dalam komunitas industri modern, bahwa dengan membiarkan setiap individu menemukan peran fungsional mereka masing-masing yang mana bukan demi kepentingan orang lain, tetapi demi keuntungan semua orang. Baik, kita telah usai mempelajari materi teori rekognisi dari Axel Honneth. Apabila ada materi yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Oh iya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar mereka juga bisa merasakan manfaat dari video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See you!